Musim 2024 merupakan musim ketujuh Nakagami membela LCR Honda Idemitsu. Sejak menjalani debutnya di kelas para raja, rider Jepang itu belum pernah naik podium. Meski begitu, para rider Honda lainnya selalu bergantung padanya karena ia berperan penting dalam pengembangan RC213V. Namun, sejak 2022, Nakagami digadang-gadang akan digantikan Ai Ogura. Ogura sendiri akhirnya memilih hengkang dari struktur Honda dan memilih membela Aprilia lewat Trackhouse Racing. Kini, Chandra yang masih membela Honda tim Asia di Moto2 justru jadi kandidat pengganti Nakagami. Marini yang membela Repsol Honda tak yakin gagasan menggait Chandra adalah ide brilian. Menurutnya, Nakagami yang jauh lebih berpengalaman memiliki peranan yang lebih penting demi kebangkitan Honda. Namun ia menyadari keputusan sepenuhnya ada di tangan HRC. Zarco yang membela LCR Honda Castrol punya opini senada dengan Marini. Ia meyakini Chandra merupakan pembalap yang ulet, terbukti dari podium dan kemenangannya yang spektakuler di Moto2. Namun ia menyatakan bahwa pengalaman Nakagami yang sekudang juga sangat penting. Nakagami sendiri menyatakan bahwa ia masih berpotensi bertahan di dalam struktur HRC. Entah sebagai pembalap di LCR Honda Idemitsu ataupun bergabung dengan Stefan Bradl dan Alex Espargaro di tim tes Honda musim depan. Bos besar KTM Stefan Pierer berencana menaikkan jabatan Dani Pedrosa menjadi bos tim MotoGP 2025 mendatang. Dani Pedrosa ditawari untuk menjadi leader dalam pengembangan motor KTM RC16 dengan tanggung jawab lebih besar dibanding sebagai test rider biasa di MotoGP. Stefan Pierer ingin Dani Pedrosa lah yang mengatur dan mengarahkan semua orang dalam pengembangan KTM RC16. Nantinya, dari mulai insinyur, teknisi, kru, pembalap utama ataupun test rider lain harus tunduk dengan arahan dari legenda MotoGP tersebut dalam hal pengembangan motor. Dengan demikian, harapan Pierer akan membuat arah pengembangan motor lebih fokus dan efektif. Selain itu, dengan posisi tersebut, Pedrosa juga dapat hadir di setiap seri dan membantu langsung pekerjaan KTM dalam menghadapi Grand Prix. Dengan pengembangan jabatan itu, urusan tes rider utama bisa diserahkan lebih banyak ke Paul Espargaro maupun tes rider lain. Namun, Dani Pedrosa masih bisa tetap terjun langsung menjajal motor KTM RC16 meski statusnya jadi bos dalam tim pengembang. Bahkan Pedrosa juga masih sangat bisa ikut balapan dengan jatah wildcard seperti sebelum-sebelumnya. Usai sepakat menjadi tim kedua Yamaha di MotoGP 2025, Pramac Racing kabarnya akan mengepakkan sayapnya di kejuaraan Moto2. Pramac Racing tidak akan masuk begitu saja, namun dengan memaksa menghentikan kerjasama antara Yamaha dan Valentino Rossi di Moto2. Tim milik Paolo Campinotti tersebut akan mengambil alih Yamaha VR46 Master Cam yang musim ini dibela oleh Ayumu Sasaki dan Jeremy Alcoba. Dilansir dari Moto.it, hanya tinggal beberapa poin saja sebelum Pramac dan Yamaha mengumumkan proyek baru mereka ini. Nantinya, tim Pramac Yamaha di Moto2 ini akan memakai sasis buatan Bosco Scuro yang saat ini sedang naik daun di kejuaraan kelas menengah tersebut. Mereka akan meninggalkan Kalex yang sampai musim 2024 ini masih digunakan tim VR46 Master Cam. Kerjasama ini juga menegaskan bahwa kedepannya pembalap muda Yamaha akan dibina langsung oleh Pramac Racing. Pramac akan menjalankan program pembalap muda Yamaha yang akan diproyeksikan menjadi pembalap MotoGP ke depannya. Namun perlu diingat bahwa meski tim VR46 Master Cam tidak ada lagi di Moto2, bukan berarti hubungan Rossi dan Yamaha berakhir. Rossi masih tetap bisa menjadi brand ambasador Yamaha, dan program VR46 Master Cam tetap berjalan, namun sifatnya kembali seperti sebelum tim balap VR46 Master Cam ada. Jadi masih akan ada program VR46 Master Cam di VR46 Run seperti yang diikuti pembalap Indonesia Wahyu Nugroho dan sejumlah pembalap muda tahun ini. Selain itu, gebrakan Pramac dan Yamaha lainnya dalam proyek ini adalah dengan merekrut pembalap top di Moto2. Nama Tony Arbolino naik ke permukaan untuk direkrut dan bisa saja diplot menjadi pembalap masa depan Yamaha ke depannya.
Manajer tim Trackhouse Racing David Brivio tidak begitu mendukung rencana BMW Motorrad yang ingin membeli data Suzuki CSX-RR sebelum terjun ke MotoGP. Menurut David Brivio, itu bukan strategi yang tepat dan efektif untuk BMW Motorrad yang kabarnya mau ikutan MotoGP pada 2027 mendatang. Sebagai orang lama yang berkecimpung di dunia MotoGP, ditambah statusnya sebagai mantan manajer Suzuki, Brivio tentu tahu betul mengenai hal tersebut. Bukan masalah Suzuki atau BMW-nya, namun pria asal Italia itu menilai data yang akan diambil sudah tidak terlalu relevan dengan sekarang. Suzuki terakhir balapan di MotoGP pada 2022 lalu, dan menggunakan data tersebut untuk 2027 kemungkinan besar tidak akan cocok. Ditambah lagi pada 2027, MotoGP akan menggunakan regulasi mesin baru 850cc yang tentunya sangat berbeda dari versi sebelumnya. Belum lagi pada 2027 akan ada pembatasan besar-besaran mengenai sejumlah pengembangan part aerodinamika. Jadi akan lebih banyak data yang mungkin akan tidak berguna untuk mempersiapkan masuk MotoGP 2027 mendatang. Lebih lanjut, Brivio yakin malah BMW tidak akan memakai data dari Suzuki karena mereka juga pabrikan berpengalaman di roda 2. MotoGP Mandalika 2024 tinggal sebulan lagi digelar. Satu yang harus diselesaikan adalah hosting fee yang wajib dibayarkan pemerintah kepada Dorna Sport. Total hosting fee yang harus dibayarkan pemerintah adalah 231 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus bayar 231 miliar rupiah. Dana itu dibayar kepada Dorna Sport yang memegang hak komersil eksklusif MotoGP. Sebelumnya, hosting fee selama 2 gelaran MotoGP sebelumnya dibayar oleh pemerintah pusat. Pemprov NTB juga menyebut kalau anggarannya belum disiapkan karena permintaannya setelah perhitungan APBD 2024. Hosting fee dibayarkan ke Dorna untuk hak menggelar MotoGP dan beberapa keuntungan lain. Paling utama adalah keuntungan tiket penonton serta timbal balik ke pariwisata sekitar. Karena gelaran MotoGP bisa menyedot ratusan ribu penonton dan pihak yang terkait ke balapan. Jelang perhelatan MotoGP Mandalika 2024 yang semakin dekat, siapa yang harus membayar hosting fee tahun ini? Menjawab hal itu, Troy Waroka, Direktur Komersial Indonesia Tourism Development Corporation, mengaku sampai saat ini masalah hosting fee masih dibahas bersama Pemprov NTB. Lelaki berkacamata itu melanjutkan arahan Mendagri sudah jelas kalau pemerintah sama-sama berkolaborasi karena kegiatan ini bukan cuma kegiatan untuk Indonesia, tapi NTB sebagai tuan rumah. Troy melanjutkan pihaknya akan bertemu dengan stakeholder pemerintah pusat serta daerah untuk segera menuntaskan hosting fee ini.